Thank you untuk Philips yang udah kirimin kita sampel monitornya, Philips 278E1A, segmen monitor 4K termurah saat ini. Selamat datang di GTD, channel paling canggih di 2020. Akhirnya monitor masuk lagi yang termurah. Dan kali ini itu di monitor 4K, jadi ada standar harga baru di monitor segmen 4K. Ya ini mantep banget. Mantap sekali. Pas gue liat dusnya sih langsung bisa gue rasain monitor ini kasih kesan mewah 4K gitu. Jadi ya productivity-nya dapet kalau dari gambar dusnya aja. Dan ada beberapa marketing di sebelah monitornya yang gue agak sedikit bingung tentang marketing yang good for gaming. Gue kurang ngerti maksudnya Philips masukin gaming di 4K itu good kemana arahnya. Karena buat gue sih no banget untuk gaming di 4K dan yes untuk productivity di 4K. Tapi di sana ada logo controller, mungkin yang Philips 7 lebih ke arah yang punya konsol PS4 Pro mungkin ya saat video ini dibuat, PS5 belum keluar. Aksesoris yang kita dapat kabel power, adapter listrik, satu kabel HDMI, satu kabel audio jack 3.5 mm, stand monitornya dan kaki monitornya yang udah terpasang ke panelnya. Di sini kalian harus pakai obeng untuk kencengin satu baut untuk pasang stand ke kakinya. Karena di sini gua nggak nemuin besi nongol gitu yang biasa nongol di baut supaya kita bisa kencengin hanya pakai jari aja. Nggak ada. Material yang dipakai kakinya itu full besi padat dan disemprot lapisan chrome silver gitu, dan di situ ada sedikit ya kabel manajemen lah ya, kalian bisa lihat. Sedangkan standnya yang kotak hitam itu masih ada campuran plastik polikarbonat kasar, tapi pas kita pegang kita tahu dalamnya itu full besi juga. Bodi belakang monitor dari bahan seperti karbon dengan corak garis-garis, dan overall bodi belakangnya ini enak di mata, nggak ada lekukan-lekukan sama sekali, dan memang cocok banget dengan segmen productivity ya. Mantap ya buat taruh di mana aja menurut gue monitor ini, apalagi di front desk. Yang lihat juga enak pas pakai monitornya, lawan bicara kita juga mungkin terkagum gitu ya dengan desainnya. Menurut gue keren. Di belakang juga kita bisa lihat logo Philips di tengah dan VESA 100x100 mm di sana. Yang jika kalian pakai bracket, mungkin kalian harus beli kabel tipe L sendiri supaya monitor ini bisa kalian mepetin ke tembok, karena ini colokannya portnya itu posisinya keluarnya ke belakang bukan ke bawah ya. Di bagian bawah port ada bagian yang bisa kalian congkel kiri dan kanan, dan di dalamnya itu ada 4 baut. Ya, kalian tinggal lepas bautnya supaya kakinya itu bisa terlepas kalau kalian mau pakai VESA. Port ini dapat di monitor ini, yang pertama ada port power, 2 HDMI 2.0 yang udah support 4K resolution di 60 Hz. Pastiin port HDMI di laptop atau PC kalian 2.0 juga. Karena kalau cuma 1.4 itu cuma support sampai 1440p atau biasa orang sebut 2K. Berikutnya kita dikasih satu port display port dan juga satu port audio in. Yang di sini sebenarnya gue cukup bingung kenapa ada, karena HDMI dan DisplayPort udah deliver sound ke monitor ini, dan monitor ini udah punya speaker juga. Mungkin untuk pemakaian lain yang gue gak kepikiran, kalau kalian tahu kalian bisa komen di bawah. Dan terakhir ada port headset. Masuk ke bagian panel depannya, model yang dipakai Philips di sini udah 3 side bezel-less, dan ini udah mantep banget di 4K. Dengan ukuran ketiga bezelnya itu 0,8 mm yang menurut gue di level sedang ketipisannya di 27 inch. Ya di sana kita bisa lihat logo Philips di bagian tengah bezel bawah, dan overall kalau kalian lihat dari depan monitor ini udah kekinian banget ya, udah 3 side bezel-less dan resolusinya udah 4K, udah enak lah. Di bagian depan juga Philips ada stiker tempelan fitur dan juga energi efisien yang sering banget kita lihat di line up-nya Philips. Kita langsung masuk ke bagian bawah monitor. Di sana ada 2 lubang yang kalian bisa lihat untuk speaker dan tombol OSD yang tombol. Memang nggak asik ya tombolnya di sini ya, karena bukan joystick, tapi untungnya ya cukup enak dipencet dan cukup empuk. Kalau kalian lihat overall dari bodinya semuanya itu nggak ada lubang angin untuk keluar panas, dan ya chassisnya ini doang sebagai penghantar panas ya, karena gue ngerasa 4K cukup panas gitu lah. Tapi at least bodinya ini udah tebel, jadi ya dia punya cukup ruang untuk sirkulasi udara panasnya, dan gue ngerasa lubangnya mungkin dia ngegunain lubang yang ada di speaker ini sebagai sekalian gitu ya, keluarin panasnya di speaker ini. Spek lengkap dari monitor ini, yang pertama 27 inch IPS panel, 4K resolution, 60 Hz, 10 bits pincang yaitu 8 bits plus FRC,
Menurut gue sih ini asik banget ya, karena pas gue buka memang enak banget sih, pantesan aja. Berikutnya sRGB-nya 109%, NTSC-nya 91%, 350 nits brightness. Response time minimumnya di 4 millisecond. Stand di monitor ini hanya bisa tilt aja, yang buat gue nih kualitasnya ya cukup aja lah, cukup nggak bagus-bagus amat, biasa aja. Dan terakhir, monitor ini kasih kita speaker 2x3 watt yang kita akan dengar sama-sama seperti biasa. Oke, tadi kita udah dengerin sama-sama speakernya. Menurut gua speakernya mantap. Yang mungkin gua sadari beberapa monitor di luar sana gitu ya, gua ngerasa kayak kalau kita push 100 gitu, dia kayak gak memaksakan gitu. Normalnya mereka mungkin di 80, 100 di monitor pada saat setting monitor ya, dia kayak maksain. Cuma di monitor ini tuh pada saat kita push 100 itu ya itu batas maksimumnya dia gitu. Gue rasa dia sebenarnya bisa di-push lagi ke mungkin 120 dia sebenarnya. Cuma dia nggak dibikin kayak gitu. Dia bikin di 100 dan menurut gue itu oke banget. Di Windows pada saat gue 100-in itu batasnya maksimumnya di Windows. Jadi pas di monitor ini faktornya. Dalam arti speaker di sini itu nggak dipaksakan. Dan itu menurut gue enak. Dan gue bisa bilang ini monitor yang cukup enak speakernya. Dan mungkin di sini gue mau sedikit komentar untuk kalian yang selalu bilang, kemarin ya, gue pada saat review salah satu monitor, gue bilang, ini speakernya enak nih di harga sekian. Dan lu bilang, gak bang, speakernya sampah gitu. Ya ada yang komen gitu, speakernya cacat, speakernya gak bagus, jelek gitu. Dan gue bilang, fungsi speaker di monitor itu buat setupnya clean, bukan untuk memuaskan keinginan telinga kalian gitu. Ya gue sadari bahwa itu nggak akan bisa ngalahin speaker dedicated sendiri yang lu beli. Gue rasa di sini kualitasnya udah mantep, dan buat kalian yang mau pakai speaker di monitor ini, gue rasa udah cukup. Karena gue yakin yang pakai monitor ini nggak akan selamanya pakai speaker ya, pasti banyak juga pakai headset dan lain-lain. Oke guys, di sini kita masuk ke bagian OSD seperti biasa, dan gue ngerasa 4K yang nggak terlalu banyak hal yang bisa diulik ya, karena bukan ngejar gaming. Biasa gaming yang paling banyak bla 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 gitunya. Low blue light mode yang pertama off, kita coba on kan ya. Gue rasa dia cuma jadi warm doang. Levelnya, oh iya, menurut gue sih ini ya kayak nurunin, ngubah color profile, habis itu nurunin brightness gitu-gitu. Cuma bagusnya dia kayak ada profilnya aja langsung bersih gitu. Kalau kalian gak usah pindah-pindah ke brightness, kontras dan lain-lain. Input ada HDMI 2.0, DisplayPort biasa, picture seperti biasa, smart response apa nih? Response time lah ya, dia ngomong response time, nggak penting menurut gua. Smart contrast, dynamic contrast ratio, tetap menurut gua biasa aja, nggak penting-penting banget. Mungkin kalian butuh gitu ya. Gamma, oke, gamma banyak banget. Pixel orbiting apa nih? Namain sharpness kah? Mungkin. Gua nggak tahu, nggak ada perubahan sama sekali. Panel size 1.1, bisa 1.1. Oh, ini buat TV gitu ya. Bukan, maksudnya kalau kita jadiin monitor ini jadi TV gitu. Wah, aspek rasio juga kita bisa rubah. Aspek kayak jadi kayak kecil gitu guys kalau kalian lihat ya. Nah, black bar jadi banyak banget ya. Kalau kalian panel size, oh, panel size bisa dirubah jadi 22 inch, 16:10 dong. Coba. lucu. Nice juga. Ya maksudnya dia downward compatible gitu loh ya, ke inch yang bawah. Kalau kalian lihat di sini banyak banget pilihan inch-nya. Tinggal kalian atur aja sesuka kalian. Kalau kalian butuh ya, karena 4K bisa lumayan menarik kalau bisa begini. Audio, volume, stand alone, mute, audio source, DisplayPort. Oh, bisa jadi audio source-nya ke HDMI gitu ya? Bisa juga. Jadi kalau kalian punya sound yang lain, colok ke HDMI-nya, dengerin sound dari laptop lain mungkin kalau kalian butuh. Color temperature, ya semakin tinggi semakin blue, semakin rendah semakin warm. Native, kita ambil yang 6500 saja. sRGB-nya, oh pilihannya. Color temperature aja lah. Oke, turun language, ya seperti biasa. OSD setting penting nggak ada yang paling penting, paling reset yang paling gue suka. Resolution, notification, information. Standar ya guys ya, kalau monitor 4K productivity memang simple aja deh. Tapi mata kita sangat enak lihat pixelnya 4 kali lebih banyak
4 kali lebih banyak dibandingin Full HD. Nice play. Masuk ke pengetesan bleeding seperti biasa guys. Kita dari samping, bagus, mulus ya. Itu putihnya kalian bisa lihat yang bagian bawah ya. Pertama yang bagian bawah ya. Kita naik ke bagian atas, bersih menurut gua. Yep. Menurut gua ini monitor bagus banget ya. Kalau kita hitamin, mantulin badan kita yang hitam, tetap nggak kelihatan macem-macem ya. Bagus bagian bawah. Kita ke bagian atas. Yap. Coba kita dari kanan. Bersih. Nggak ada yang off sendiri warna putihnya. Bagus. Oke, satu kali lagi kita tes di warna gelap. Di kegelapan. Masih bersih, cakep sampai ujung. Ujung sih yang paling memang sering bleeding. Tapi ini bersih. Nice play. Ya, berikutnya kita memastikan color gamut di monitor ini dan kita tes pakai data color. Ternyata monitor ini bisa mengcover 99% sRGB, 82% Adobe RGB, 83% P3 dan 77% NTSC. Pada saat kita tes brightness ini juga cukup mengejutkan, dimana pada saat brightness kita set 100% itu monitor ini bisa sampai ke 424,5 nits, dimana speknya hanya tertulis 350 nits. Untuk color uniformity-nya kita bisa lihat di unit yang gue pegang ini bagian bawahnya itu agak sedikit off ya dibandingin bagian di atas dan tengah, terutama pada saat brightness-nya mentok tinggi-tinggi gitu. Berikutnya kita lihat luminance uniformity-nya, di mana monitor ini dipaksa untuk dengan cepat berubah dari brightness rendah ke tinggi. Di sini kita bisa cek maksimum brightness-nya di 330 nits ya, sesuai spek lah. Dan berikutnya untuk color akurasi di monitor ini menurut gue udah mantep banget. Kalian bisa lihat di daftar berikut. Semua datanya nunjukin bahwa warna-warna tersebut di bawah 2 untuk delta E-nya, sehingga bisa gue simpulin akurasi warna di monitor ini cukup tinggi. Semua pengetesan data color yang lengkap nih gue akan slideshow di akhir video. Buat kalian yang mau ngecek detail bisa kalian pause di sana. Monitor Philips ini bisa kita dapat di harga 4,2 sampai 4,5 itu range-nya. Jadi di sini kita belum dapat info pasti harganya dari Philips. Nanti mungkin ketika kalian sudah bisa beli, kalian bisa pastiin harganya berapa. Tapi range-nya segitu. Tapi guys, untuk range harga tersebut, posisi Philips 4K ini di pasaran bisa gue bilang ini mantep banget. Selain termurah di 4K, yang mengalahkan saingan terdekatnya di LG 27L600 di harga 5,3 juta. Tapi harganya ini juga udah mepet ke monitor-monitor 2K di Lenovo Q27Q, IPS 2K 3,8 juta, ViewSonic VX3276 2K, dan kodenya satu lagi ada di 3217 2K, harganya itu di kisaran 4 jutaan. Dan di sini ketika kalian beli monitor ini, Philips kasih kita garansi 1+3 yang terbagi jadi 1 tahun garansi panel dan 3 tahun garansi servis. Setelah gue pakai beberapa hari monitor ini, gue sebenarnya tahu nih guys, monitor ini tuh cocok banget untuk productivity yang di pikiran gue lebih ke arah desainer dan editor, karena kerapatan pixelnya ini membantu mereka untuk melihat warna lebih baik, yang 4 kali lipat daripada Full HD. Tapi ternyata saat gue browsing, ngetik dan baca teks, gue baru sadar guys, bahwa teks di monitor 4K itu luar biasa tajamnya. Mata gue beneran betah untuk pakai ini, dan gue rasa di sini monitor 4K bisa jadi cocok banget buat orang-orang yang coding gitu ya. Karena gue rasa mereka yang paling banyak habisin waktu dengan natapin kode komputer yang pastinya basisnya itu teks. Berbeda halnya pada saat gue tes video dan multimedia, dimana konten-konten di YouTube gue rasa masih didominasi 1080 60 fps. Dan nggak semua content creator ambil ke 4K. Jadi kadang gue nonton video Full HD ya jadi kayak ngerasa 27 inch Full HD gitu ya. Di sisi lain untuk pengguna konsol itu asik banget kalau pakai monitor ini, terutama PS4 Pro. Itu yang gue tahu ya, Xbox gue kurang tahu. Karena dia udah support 4K 60 fps. Dan di monitor ini udah ada speaker yang ajib, kualitasnya mantap, dan meja kalian pastinya clean, gampang dibersihin juga, nggak usah pindah-pindahin, bodinya keren, dan lain hal. Itu menurut gue sebuah apa? Dan monitor ini udah punya speaker yang ajib, dan pastinya meja kalian tuh pasti clean, dibersihin juga gampang ya, karena
Jujur aja kita kalau main game malas bersih-bersih gitu ya. Akhir kata dari gue seneng banget lihat Philip datengin dan jual di Indonesia dengan berani hajar harga menjadi yang termurah. Sehingga kita punya standar baru dalam segi harga di 4K 27 inch. Lebih lagi apa yang dikasih panel monitor ini udah melengkapi semua kebutuhan produktivitas seperti yang gue sebutin tadi, dan dia juga udah kasih speaker yang udah oke. Saran gue mungkin ketika kalian beli monitor ini, kalian bisa invest juga ke bracket yang kualitasnya bagusan tentunya ya, sekitar 1 jutaan lah. Sehingga kualitas produktivitas kalian akan jadi sempurna karena kalian bisa sepuasnya goyang-goyang monitor, tilt, swivel, height adjustment, sesuka hati. Gue Aldun dari GTA ID, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap canggih. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video barusan, kalian bisa support kita dengan like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng di sebelah tombol subscribe untuk dapetin update terbaru dari GTA ID. Dan di kolom komentar kalian bisa request ke kita barang untuk di-review. Kalian juga bisa isi kritik dan saran. Apapun pikiran kalian akan gue baca satu persatu. Di tahun 2020 ini, GTA ID mempunyai tema giveaway buat kalian subscriber dan viewer setia dari GTA ID. Buat teman-teman kalian yang punya produk yang mau di-review sama kita, kalian bisa kontak kita di email kita, ada di deskripsi di bawah. Dan kita hanya minta kalian mempersiapkan produk atau merchandise untuk di-giveaway kepada viewer dan subscriber setia GTA. Salam GTA dan tetap